Selamat petang dan selamat bersama dalam Minggu Sembahyang Belia. Hari ini ialah hari yang ketiga dan kita akan memulakan acara kebaktian kita dengan lagu puji-pujian. Kau Allah yang setia, Bapa yang mulia, kasih-Mu besar Tuhan, Kau pulihkan hidupku. Kaulah harapanku, hidupku dalam-Mu. Terima kasih Tuhan, Kau selamatkan hidupku. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu? Segenap hatiku menyembah-Mu, Yesus. Ku bersyukur padamu selamanya. Kaulah harapanku, hidupku dalam-Mu. Terima kasih Tuhan, Kau selamatkan hidupku. Apakan ku balas segala kebaikan-Mu? Segenap hatiku menyembah-Mu, Yesus. Ku bersyukur padamu. Dengan apakan ku balas segala kebaikan-Mu? Segenap hatiku menyembah-Mu, Yesus. Ku bersyukur padamu selamanya.
Dia berfirman, mari datanglah. Dia selalu pedulikan aku. Ku datang Yesus. Dia pikul segala bebanku. Sujud di altarnya, ku bawa hidupku. Ku terima anugerahnya. Dia ampuniku dan bebaskanku. Dia ubah hidupku, baharui hatiku. Sesuatu terjadi saat datang di altarnya. Dia berfirman, mari datanglah. Dia selalu pedulikan aku. Ku datang Yesus. Dia pikul segala bebanku. Sujud di altarnya, ku bawa hidupku. Ku terima anugerahnya. Dia ampuniku dan bebaskanku. Dia ubah hidupku, baharui hatiku. Sesuatu terjadi saat datang di altarnya. Mujizat terjadi, pemulihan terjadi saat datang di altarnya. Terima kasih kepada Praise Team untuk lagu pujian tadi. Pada masa ini kita akan menyanyikan lagu tema kita, Panggilan Menjadi Saksinya. Dan selepas sahaja lagu tema kita, doa pembuka akan dilayangkan oleh Adelaide Francis.
teguh perjuangkan kebenarannya, perlihatkan dunia kasih Tuhan. Jalan hidup kami Tuhan yang pegang, rencana-Mu selalu yang terbaik. Pakailah kami sebagai alat-Mu, taat setia berkarya bagi Tuhan. Okay, let us pray. Dear Heavenly Father in heaven, Lord, we come before you, and once again we are thankful for another opportunity where we are able to come together and to serve you and worship you and to learn more about you. And Lord, at this moment we pray for forgiveness for all of our sins. We pray that you will forgive us of our iniquities and the sins that we have committed. And Lord, we open our hearts before you, and we pray for your Holy Spirit to come into our heart and to fill our heart so that we may be able to learn more about you and to be able to grow into a more intimate relationship with you. Thank you once again, Lord, for being our God, our awesome God, and for listening to every prayers that we have. Thank you, Lord. We pray all of this. Only in Jesus' name we pray. Amen. Baiklah, pada malam ini kita akan mendengar pelajaran yang akan disampaikan oleh Pastor Danny Lim. Dia ialah pendeta di Bandau Chinese Church. Dan sebelum itu kita akan mendengarkan sebuah lagu istimewa yang akan disampaikan oleh Cik Nadia.
turn the tide and calm the angry sea. He alone decides who writes a symphony. He lights every star that makes the darkness bright. He keeps watch all through each long and lonely night. He still finds the time to hear a child's first prayer. Saint or sinner calls and always find him there. Though it makes him sad to see the way we live, he'll always say, I forgive. He can answer prayer and make desires come true. He can paint the clouds and turn the gray to blue. He alone knows where to find the rainbow's end. He alone can see what lies beyond the bend. He can touch a tree and turn the leaves to gold. He knows every lie that you and I have told. Though it makes him sad to see the way we live, he'll always say, I forgive. He'll always say, I forgive. Selamat malam dan selamat bergabung bersama dengan Week of Prayer pada malam ini, yaitu malam hari Isnin. Saya berharap kepada para penonton yang ada di YouTube ataupun di mana-mana website ataupun aplikasi yang sedang bergabung mempunyai malam yang tenang dan juga damai. Oke, seperti yang tajuk yang telah di-sharekan pada beberapa hari yang lalu, yaitu Star Wars yang sebenar. Wah, jadi bagi saya, walaupun saya bukan peminat Star Wars, ya tidak pernah melihat Star Wars ini, cuma hanya memerhati beberapa scene ya daripada aplikasi YouTube ataupun yang terbaru sekarang yaitu TikTok. Jadi mari kita bersama-sama mendalami dengan apa maksud Star Wars yang sebenar. Oke, sebelum itu mari kita tunduk kepala dan kita berdoa. Ya Tuhan Bapa di Sorga, pada saat ini kami ingin memulakan Week of Prayer ini yang bertajuk Star Wars yang sebenar. Bapak teruslah bersama dengan kami pada saat-saat ini sedang berjalan agar kami dapat memahami apa sebenarnya Star Wars yang sebenar ini mau sampaikan, supaya kami dapat memahami dan menggunakan info yang terbaru ini dalam hidup kami masing-masing untuk lebih dekat bersama-Mu ya Bapa. Terima kasih Bapa karena Engkau sudah mendengar doa kami. Dalam nama Yesus berdoa. Amin. Baik. Terlebih dahulu bagi peminat Star Wars yang sering melihat episode pertama, dia akan muncul perkataan seperti ini. Kalau bahasa Inggris katanya somewhere in a far galaxy ahead, ataupun begitulah dia punya Inggris dia ya, dekat-dekat, ataupun dalam bahasa Melayu satu masa dahulu di galaksi yang sangat jauh. Tidak macam seperti yang rolling text itu, dia akan naik dan sebagainya itu. Nah, ini sering bagi peminat ataupun
mungkin jarang lah yang melihat tapi tahu, sering dengar, kan? Oleh itu bermulalah Star Wars, ya, salah satu seri film paling berjaya dalam sejarah. Banyak orang suka dan banyak juga orang tidak suka, ya, sangat kontroversi. Dalam sejarah, betul, sangat berjaya. Penciptanya ialah George Lucas pada tahun 70-an untuk terbitan pertama seri 9 film yang telah menarik perhatian berjuta-juta orang. Wow, sangat hebat ini George Lucas. Plot Star Wars boleh diringkaskan seperti berikut. Ya, secara simpel, di galaksi yang jauh konfrontasi yang panjang dan berdarah beraku antara Jedi, yaitu orang yang baik ataupun kumpulan yang baik, yang menyokong ketertiban dan keadilan di Republik Galaktik, ya, dengan Luke Skywalker menjadi yang paling terkenal ataupun yang paling terkuat lah katanya orang. Manakala Sith, orang katanya dalam bahasa Inggris dark side ataupun kumpulan yang jahat. Nah, kumpulan jahat ini sekte makhluk yang menggunakan sisi gelap kuasa dalam percubaan mereka untuk merebut dominasi galaksi. Yang diketuai oleh Darth Vader yang bermakai topeng hitam dan kostumnya juga warna hitam semua. Seorang kesatria muda yang cerah yang mengubah kerjanya sebagai penjaga keadilan dan kebenaran untuk menubuh empire galaksi yang kejam dari ibu pejabatnya di Death Star, Darth Vader, yang merancang untuk memusnahkan segala yang baik di alam semesta, tetapi kuasa yang ada telah berjaya memusnahkan rancangan mereka. Kemudian keamanan kembali semula ke alam semesta apabila kebaikan berjaya mengatasi kejahatan. Jadi secara simpel, ala kumpulan ini Republik Galaktik ataupun namanya Jedi baik, terus ada Sith kumpulan jahat diketuai oleh Darth Vader, ya. Dan setahu saya Darth Vader ini sebelumnya itu dia juga orang baik, kumpulan orang Jedi, tetapi oleh karena ada perselisihan di antara mereka dan dia pun menjadi orang yang jahat. Nah, berjuta-juta orang telah terpersona dengan cerita ini. Walaupun bagi saya lah, secara simpel dia tidak juga menarik bagi saya sendiri, tapi boleh difahami karena ini DP setting berada di luar angkasa, ya kan? Jadi kita boleh nampak dunia ataupun bintang-bintang dan sebagainya itu. Walaupun skrip film itu hebat, kita semua tahu bahwa Star Wars seperti itu hanya wujud dalam imajinasi jelas George Lucas. Sekarang, bagaimana jika saya memberitahu Anda bahwa terdapat Star Wars sebenar? Adakah Anda percaya saya? Para penonton, beribu-ribu tahun sebelum George Lucas mencipta Star Wars yang Star Wars ini, ya, Star Wars, John, murid yang dikasihi ataupun Yohanes, ya, dan penulis Wahyu telah pun menulis tentang Star Wars yang benar, ya, versi yang original boleh dikatakan ataupun yang memang betul, ya. Dalam peperangan ini nasib setiap orang dipertaruhkan. Star Wars sebenarnya ini dikenal sebagai pertentangan besar sepanjang zaman ataupun pertentangan besar. Wahyu memberikan ataupun memberitahukan kita dalam mengenai kesan khas konflik ini. Dalam Wahyu 12 ayat 7 hingga 9. Maka timbullah peperangan di sorga, Mikael dan malaikat-malaikatnya berperang melawan naga itu. Dan naga itu dibantu oleh malaikat-malaikatnya, tetapi mereka tidak dapat bertahan. Mereka tidak dapat tempat lagi di sorga, dan naga besar itu, si ular tua, yang disebut iblis atau setan, yang menyesatkan seluruh dunia, dilemparkan ke bawah, ia dilemparkan ke bumi bersama dengan malaikat-malaikatnya. Nah, jadi itulah Star Wars yang benar-benar terjadi. Lain setting daripada Star Wars ciptaan George Lucas. Jadi mari kita kaji drama Star Wars sebenar ini. Untuk melakukan ini kita akan membagikan pelajaran ini kepada 3 bahagian. Pertama,
kita akan membentangkan aktor utamanya. Kedua, kita akan meninjau episodenya yang berbeza. Ketiga, kita akan mempertimbangkan hasilnya. Oke, membangunkan ya. Dalam episode pertama ataupun bahagian pertama, mari kita kaji siapa pelakon utama dalam Star Wars yang sebenar. Oke. Pelakon utama dalam Star Wars ini ialah Mikhail dan Naga. Mikhail dan Naga. Siapa mereka ini? Pastinya ada yang tertanya-tanya kan. Apakah peranan yang mereka mainkan? Mari kita mulakan dengan mengenal pasti Mikhail. Nah, watak ini muncul kira-kira 5 kali dalam Alkitab. Dalam Daniel bab 10 ayat 12 hingga 13, ayat 12 hingga 13, dalam ayat 21, kita boleh lihat dia berperang bagi pihak Nabi. Dalam Yudas 1 ayat 9, kita melihat dia berebut dengan setan untuk tubuh Musa. Dan begitu juga dalam Daniel 12 ayat 1 mengatakan bahwa pada zaman akhir Mikhail akan bangkit untuk menyelamatkan umat pilihan Tuhan. Nah, terdapat 2 kunci di sini yang membolehkan kita mengenal pasti Mikhail ini. Siapa Mikhail ini? Yang pertama, namanya datang kepada kita dari bahasa Ibrani Mikael, ya, yang artinya siapakah yang seperti Tuhan. Kunci kedua, menurut Yudas 1 ayat 9, Mikael adalah malaikat dan menurut Daniel ketua raja-raja dalam Daniel 10 ayat 13 dan 21. Dengan 2 kunci ini kita boleh sampai pada kesimpulan bahwa Mikhail ialah Yesus Kristus. Yesus adalah sama dengan Tuhan dalam Yohanes 1 ayat 1 hingga 3 dan dipanggil malaikat agung dalam 1 Tesalonika 4 ayat 16. Nah, supaya lebih jelas tentang siapa Mikhail ini, mari kita kenal pasti naga. Wahyu 12 ayat 9 mengatakan bahwa naga adalah ular purba ataupun ular tua. Ular yang sangat tua. Yang disebut setan dan iblis. Maka perhatikan bahwa naga itu adalah setan, musuh utama Tuhan. Sebaliknya, setiap kali saya membentangkan topik ini, ada persoalan yang timbul. Siapa yang mencipta setan? Ya. Pastinya ada beberapa persoalan ataupun beberapa pemikiran yang akan muncul persoalan ini. Ya. Apakah asal usulnya? Yesaya 14 ayat 12 hingga 14 dan Yehezkiel 28 ayat 11 hingga 19 mendedahkan bahwa Tuhan menciptakan makhluk yang sempurna bernama Lucifer. Sebuah nama yang bermaksud pembawa cahaya. Ya, Lucifer itu pembawa cahaya. Ataupun bahasa Inggrisnya morning light. Ataupun kalau bukan morning light, morning star. Ya, minta maaf para penonton, morning star. Dia adalah meterai kesempurnaan, penuh dengan kebijaksanaan dan keindahan yang sempurna dalam Yehezkiel 28 ayat 12. Tetapi suatu hari dia berhenti melihat Tuhan untuk merenungkan dirinya. Akibatnya dia dipenuhi dengan kedurhakaan dan dosa dalam Yehezkiel 28 ayat 16. Makhluk itu yang pernah menjadi pembawa terang ataupun pembawa terang atas kehendaknya sendiri menjadi syaitan, yaitu menjadi musuh Tuhan dan pencipta kejahatan. Kita menyimpul bahwa Yesus putra kehidupan dan setan pencetus dosa adalah watak utama dalam Star Wars yang sebenar. Ini karakter 2 yang paling utama dalam Star Wars yang sebenar ini. Nah, kedua, mari kita lihat episode berbeza Star Wars yang sebenar. Ya, episode pertama berlaku di sorga dan kita menyebut sebagai pemberontakan. Dalam Wahyu 12 ayat 7 mengatakan bahwa terdapat perang besar di sorga. Sekarang adalah penting untuk kita memahami bahwa ini bukan peperangan fisikal. Bukan ada menggunakan weapon seperti manusia menggunakan. Mungkin tidak kita dapat bayangkan, mungkin ada senjata yang lebih advance ataupun lebih maju daripada kita sendiri. Ya. Perkataan perang yang digunakan oleh Yohanes berasal dari istilah Yunani polemos, katanya polemos, dan
Dari mana perkataan polemik yang terkenal berasal? Perang ini bermula sebagai perang ide dan hujah. Ya. Perang ide dan hujah. Idea dan berkata-kata ataupun perbincangan. Setan yang merupakan bapa dusta berusaha dengan segala cara untuk mencemarkan tabiat Tuhan. Tujuannya adalah untuk bangkit dan merebut tempat Tuhan dalam Yesaya 14 ayat 12 hingga 14. Setan berkata bahwa Tuhan adalah seorang yang zalim, dan apa yang dia kehendaki adalah untuk menjadikan makhluknya yang tunduk. Ya, penulis Kristen terkenal Ellen White mengulas episode pertama ini, menulis Lucifer, grup yang kerub ataupun grup yang menutupi, ingin menjadi yang pertama di syurga. Dia berusaha untuk menguasai makhluk-makhluk surgawi untuk menjauhkan mereka daripada pencipta mereka, dan untuk menangkan penghormatan mereka kepada dirinya sendiri. Oleh itu, dia salah menggambarkan Tuhan, mengaitkan kepadanya keinginan untuk meninggikan dirinya. Dengan cara-cara jahat sendiri, dia berusaha untuk menggugurkan Tuhan yang sebagai pencipta dan penyayang. Oleh itu, dia melakukan perbuatan tersebut, yaitu menipu para malaikat di surga pada waktu itu. Dalam episode pertama ini, setan telah dikalahkan dan diusir dari surga bersama-sama dengan satu per tiga daripada malaikat yang memilih untuk mengikutinya. Mikael mendapat kemenangan yang pertama di sini. Ya. Kemudian episode kedua ialah ataupun tajuk utama adalah pencerobohan. Ya, pencerobohan. Apa yang berlaku selepas setan diusir? Pernah para penonton menanyakan itu? Apa yang berlaku? Tuhan menciptakan ciptaan yang indah, yaitu dalam Kejadian bab 1 mengatakan bahwa Tuhan menciptakan segala sesuatu dalam 6 hari, dan bahwa pada hari ke-6 dia melaksanakan penciptaan manusia. Maka Allah menciptakan manusia menurut gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Dalam Kejadian 1 ayat 27. Tuhan menempatkan ibu bapa pertama kita di dalam surga yang dikenali sebagai Eden, ya, Taman Eden, dan memberikan mereka perintah yang berkata dalam Kejadian 2 ayat 16 hingga 17, lalu Tuhan Allah memberi perintah ini kepada manusia, semua pohon dalam taman ini boleh kau makan buahnya dengan bebas, tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu janganlah kau makan buahnya, sebab pada hari engkau memakannya pastilah engkau mati. Pada masa itulah setan merusakkan keharmonian Eden. Kemudian dalam Kejadian 3 ayat 1 hingga 5. Adapun ular ialah yang paling cerdik dari segala binatang di darat yang dijadikan oleh Tuhan Allah. Ular itu berkata kepada perempuan itu, tentulah Allah berfirman, semua pohon dalam taman ini jangan kamu makan buahnya, bukan? Lalu sahut perempuan itu kepada ular itu, buah pohon, ya, dalam taman ini boleh kami makan, tetapi tentang buah pohon yang ada di tengah-tengah taman, Allah berfirman, jangan kamu makan ataupun rabah buah itu, nanti kamu mati, katanya. Wah, sangat serius. Tetapi ular itu berkata kepada perempuan itu, sekali-sekali kamu tidak akan mati. Tetapi Allah mengetahui bahwa pada waktu kamu memakannya, matamu akan terbuka dan kamu akan menjadi seperti Allah, ya, tahu tentang yang baik dan yang jahat. Sangat malangnya ibu bapa kita yang pertama tidak taat kepada Tuhan dan akibatnya menjadi hamba Satan ataupun melakukan dosa yang pertama. Ya. Anda mungkin tertanya-tanya, mengapakah Tuhan membenarkan ujian ini berlaku?
Mengapa dia tidak menjauhkan setan daripada Adam dan Hawa? Adakah ataupun adalah baik untuk kita memahami bahwa Tuhan adalah Tuhan yang memberi kebebasan. Dia tidak hanya mencipta kita seperti robot untuk mengawal mereka dari jauh. Adam dan Hawa mempunyai pilihan yang sangat-sangat bebas. Ya. Antara mereka boleh ikut Tuhan, perkataan Tuhan, ataupun tidak. Dan mereka pilih yang berlainan, yaitu tidak. Sedihnya, seperti yang saya katakan, mereka memilih jalan kebinasaan, jalan yang menjatuhkan. Episode ketiga Star Wars sebenarnya adalah penaklukan. Setan menyangka dia telah memusnahkan maksud Tuhan. Walau bagaimanapun, sebelum asas dunia satu rancangan penaklukan telah dirancang dalam Wahyu 13 ayat 8. Selepas kejatuhan, Tuhan menjanjikan seorang penyelamat yang akan menamatkan pemerintahan kejahatan ini. Dan aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan wanita perempuan itu, dan antara keturunanmu dan keturunannya. Ia akan meremukkan kepalamu dan engkau akan meremukkan tumitnya. Dalam Kejadian 3 ayat 15. Pembebas ini tidak lain yaitu Mikael ataupun Tuhan Yesus. Tuhan kita Yesus akan menggantikan manusia yang telah jatuh dan berhadapan dengan setan dan tenteranya. Dan begitulah Mikael purta besar yang menjelma dalam Matius 1 ayat 18 yang dengan kematiannya membayar harga tebusan. Dalam Efesus 1 ayat 7, tinggal di dalam kubur tetapi pada hari ketiga bangkit kembali dan menakluki dunia kematian. Dalam Ibrani 2 ayat 14. Dengan kelahirannya, kehidupan, kematian, dan kebangkitannya, Yesus telah dinobatkan sebagai pemenang dalam Star Wars yang sebenar. Ataupun dalam permainan, Yesus adalah MVP. Ya, secara simple lah, secara term pada zaman sekarang. Berkat kemenangannya, seluruh alam semesta memperoleh kemenangan atas kuasa iblis. Sekarang telah datang keselamatan dan kekuatan dan kerajaan Allah kita dan kuasa Kristusnya, sebab telah dilemparkan ke bawah penuduh saudara-saudara kita yang menuduh mereka di hadapan kita Tuhan siang dan malam. Dalam Wahyu 12 ayat 10. Dalam bab ketiga ini, mari kita ucapkan terima kasih atas kemenangan yang diperoleh oleh Yesus. Kita tahu apa kesudahan Star Wars yang sebenar. Tidak syak lagi bahwa empire jahat akan dimusnahkan selama-lamanya. Dalam Wahyu 20 ayat 10 mengatakan bahwa setan akan dilemparkan ke dalam lautan api. Kemusnahannya akan menjadi muktamad. Ellen White dalam kata-kata puitis ataupun puisi ya, membentangkan penghujung Star Wars sebenar. Kontroversi besar akan berakhir. Dosa dan pendosa tiada lagi. Seluruh alam ini bersih. Satu nadi kerohanian dan kegembiraan berdegup melalui ciptaan yang luas. Dari Dia yang menciptakan semua, mengalirkan kehidupan dan cahaya dan kegembiraan ke seluruh alam angkasa yang tidak terbatas. Dari atom yang paling kecil hingga ke dunia yang paling besar, semua benda yang bernyawa dan yang tidak bernyawa dalam keindahannya yang tidak terbayang dan kegembiraannya yang sempurna menyatakan bahwa Tuhan adalah kasih. Sebagai kesimpulan, saudara-saudari yang sedang menonton di live ini, apakah kebenaran utama Star Wars yang sebenar? Yesus adalah pemenang yang hebat. Ya, penaklukannya melebihi eksploitasi khayalan Jedi atau Skywalker. Kemenangannya di kayu salib adalah nyata dan luar biasa. Dan semua orang yang percaya kepadanya menikmati kemenangan pada masa sekarang dan akan mengalami realiti kemuliaannya untuk selama-lamanya. Jennifer keluar bersama beberapa rekan untuk sini ada satu gambaran ya, satu gambaran
ya, kita ada pemuda namanya Jennifer. Jennifer keluar bersama beberapa rakan untuk berjalan di sekitar bandar. Petang itu semuanya amat menyenangkan hatinya, ya. So everything sangat tenang dan tidak ada masalah pada malam itu. Rakan-rakannya ketawa ketika salah seorang daripada mereka memandu dengan tenang di jalan yang kosong. Jalan yang kosong, ah. Tiba-tiba dalam beberapa saat semuanya berubah. Seorang pemandu keluar dari lorongnya dan melanggar kendaraan yang dinaiki Jennifer. Kesannya adalah sehingga semua orang mati kecuali dia. Dia segera dibawa ke bilik kecemasan. Dokter memberikannya sedikit masa untuk hidup. Jadi ibu bapaknya memanggil pastor dan bersama-sama mereka berdoa untuk mohon keajaiban. Hanya satu keajaiban yang dapat menyelamatkannya daripada kematian dan ia berlaku. Jennifer dapat keluar dari rawatan rapi. Pemulihan fisikal dan emosinya mengambil masa, tetapi bertahun-tahun kemudian, sebagai saksi dia berkata, Yesus telah memberi saya kemenangan. Amin, saudara-saudari. Muda-muda yang dikasihi, Yesus Kristus boleh memberikan Anda kemenangan. Dalam Star Wars yang sebenar ini, Anda juga boleh berkata, kita lebih dari pemenang karena Dia yang mengasihi kita. Dalam Roma ayat 37. Terima kasih saudara-saudari. Sampai di sinilah kesimpulan kita dalam tajuk Star Wars yang sebenar ini. Banyak kita telah pelajari watak yang sebenarnya pada peperangan yang pertama di dunia ini, yaitu peperangan ataupun dipanggil pertentangan besar sepanjang zaman. Dan kita tahu siapa yang telah menangi peperangan ini, dan kita juga harus berterima kasih kepada Tuhan karena Dia sanggup untuk menyelamatkan kita, walaupun kita sebagai manusia kadang-kadang ada yang tidak berjalan ataupun pemikiran kita kadang-kadang tidak dapat menerima hakikat ataupun Dia sendiri. Jadi sangat terima kasih kepada Tuhan. Inilah kita punya tajuk pada hari ini. Terima kasih karena karena para penonton telah menyertai live ini, dan Tuhan memberkati. Dikala cabaran hidup mendatang, Tuhanlah sumber kekuatan hidup. Penuhi kami dengan Roh Kudus, agar hidup seturut kehendak-Mu. Jalan hidup kami Tuhan yang pegang, rencana-Mu selalu yang terbaik. Pakailah kami sebagai alat-Mu, taat setia berkarya bagi Tuhan. Sahut panggilan Tuhan, menjadi saksinya, berdiri teguh, perjuangkan kebenarannya, perlihatkan dunia kasih Tuhan.
rencanamu selalu yang terbaik. Pakailah kami sebagai alatmu, taat setia berkarya bagi Tuhan, membawa harapan pemuda-pemudi. Ayo sahut panggilan Tuhan, menjadi saksinya, berdiri teguh, perjuangkan kebenarannya, perlihatkan dunia kasih Tuhan dengan perisai iman, pedang roh firman Tuhan, bersiap sedia senantiasa melawan tipu muslihat iblis, bertahan hingga kesudahannya. Pembawa harapan pemuda-pemudi, ayo sahut panggilan Tuhan, menjadi saksinya, berdiri teguh, perjuangkan kebenarannya, perlihatkan dunia kasih Tuhan, berdiri teguh, perjuangkan kebenarannya, perlihatkan dunia, perlihatkan dunia, perlihatkan dunia kasih Tuhan. Oke, pada saat sekarang kita akan melakukan doa tutup. Mari kita berdoa. Ya Tuhan bersyurga, terima kasih atas pelajaran yang begitu indah, yang begitu jelas terhadap siapa pemenang pada Star Wars yang sebenar ini ya Bapa. Terima kasih karena Engkau telah mengumbarkan anakmu sendiri, yaitu Yesus Kristus, untuk menyelamatkan kami daripada segala sesuatu, daripada dosa. Dan Engkau sanggup karena Engkau sayangi kami sebagai anak-anak-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa karena Engkau telah bersama dengan kami pada malam ini. Lalu nama Yesus berdoa, amin.